Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, para jamaah di bulan suci Ramadan, semoga kita mendapatkan maghfirah rahmatnya dan aidkum minanar. Untuk itu mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Kita meneruskan dari amanah yang diciptakan oleh Allah adalah lisan, dan larangannya adalah dusta, ingkar janji, ghibah, debat atau cekcok, ujub. Dan kita sedang kemarin membahas tentang jangan sampai mulut kita gampang melaknat, apalagi kepada anak, dan itu sangat bahaya buat masa depannya. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bima bi ummihi fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Melaknat tadi memang enggak boleh, meskipun ada suatu kesangsian dalam hal suatu yang sanksi. Kemarin kita boleh melaknat ya kaum kafir, kaum munafik yang tidak menyebut nama. Sekarang begini, Imam Nawawi menyebutkan fa in qila hal yajuzu la'nul Yazid li'annahu qatala Husain au amara bihi. Lalu apakah diperbolehkan kita sebagai orang Islam melaknat Yazid bin Muawiyah? Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar nama Yazid bin Muawiyah, karena li'annahu qatala Husain, karena ia sebagai pembunuh Sayyidina Husain atau yang memerintahkan dengannya. Ini kasus perang Karbala. Qulna, maka Imam Ghazali berpendapat begini, hadza lam yasbut aslan fala yajuzu ayyuqala innahu qatalu au amara bihi malam yasbut. Imam Ghazali berpendapat masalah ini belum terbukti apakah Yazid kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, apakah Yazid itu adalah pembunuh Sayyidina Husain atau bukan. Jadi ini adalah yang orang tidak tahu. Nah, dalam posisi seperti ini Bapak Ibu sekalian, Imam Ghazali lebih hati-hati ya, karena beliau tidak mau terjebak dalam polemik. Apakah yang membunuh Yazid itu yang membunuh Imam Husain itu Yazid atau bukan? Beliau mengatakan lam yasbut aslan fala yajuzu ayyuqal innahu qatal au amri, atau dia sendiri yang membunuh atau menyuruh malam yasbut, itu belum terbukti. Fadlan alil laknati, terlebih lagi untuk melaknat. Imam Ghazali tidak berani melaknat Yazid. Kalau yang kita baca, Yazid ini kan yang merebut kekuasaan Sayyidina Ali oleh bapaknya, yaitu Muawiyah kan. Muawiyah merebut kekuasaan dari mana? Dari Ali. Kemudian pecah, yang enggak suka antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali, lahirlah Khawarij, kira-kira kan gitu. Nah, kemudian Yazid inilah yang melakukan dalam konon ya, ini maaf jangan dilihat, konon beliau yang mengalahkan dari
Sayyidina Hasan di Madinah. Karena Madinah sudah dikuasai oleh Yazid, adiknya Husain menyusun strategi, larilah ke Irak. Disitulah dia membuat satu empire yang ada di Kufah. Ceritanya dulu seperti itu kan, yang di Kufah, dan disitulah akhirnya terjadi perang Karbala. Perang Karbala di situ akhirnya Husain terpenggal kepalanya di dalam perang, yang satu mempertahankan klan Rasulullah, yang satu ingin mempertahankan dan merebut kekuasaan, yaitu oleh Yazid di pusat kedudukannya di Sam. Ibu-ibu yang kemarin ikut saya ziarah ke Irak tahu persis ceritanya, saya ceritakan semuanya itu. Nah, di situ Hasan pun akhirnya meninggal. Siapa yang membunuh? Adalah istrinya yang diinfiltrasi oleh Yazid. Kamu bunuh suami itu, Hasan. Dia kan sudah tidak lagi jadi khalifah. Khalifahnya kan saya, kata Yazid. Istri itu terperdaya, disuruh untuk meracuni suaminya, yaitu Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan wafat, sang istrinya minta pertanggungjawaban kepada Yazid untuk dinikahi, karena janjinya, kamu nanti kalau suami mati aku nikahin. Ternyata enggak juga. Nah, itulah yang disebut perang antara, perpindahan antara klan Bani Hashim menuju ke klan, dalam hal ini adalah Muawiyah itu, sehingga disebut dengan Bani Umayyah. Ceritanya seperti itu ya. Maaf saya agak kalau sejarah saya memang agak senang juga membaca. Oke. Nah, dalam posisi seperti ini, Imam Ghazali mengatakan yang membunuh Yazid, yang membunuh Husain itu apakah betul-betul Yazid atau Yazid yang memerintahkan? Ya, ini belum terbukti, dan karena itu Imam Ghazali mengatakan sebaiknya tidak melaknat Yazid. Nah, itu kan urusan politik saat itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan. Ini sekilas sejarah ya. Nah, kita senang kemarin sempat ke Irak ya. Itu banyak wali, banyak ya, termasuk Imam Hambali, Imam Hanafi, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani, Abu Nawas, semua kita ziarahi. Moga-moga saatnya kita ziarah ke Aqsa ya. Kita ziarah para rasul, para nabi nanti di Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Kalau yang boleh menurut Imam Ghazali begini, na'am yajuzu ayyuqala qatala Ibnu Muljam Aliyan wa qatala Abu Lu'lu Umaron. Yang kamu boleh laknat itu adalah Ibnu Muljam yang membunuh Sayyidina Ali waktu sholat subuh, kan ditombak itu. Siapa Ibnu Muljam? Santri. Hafal Quran. Qiyamul lail. Tapi membunuh Ali. Ya, nggak tahu saat itu keracunan apa. Anehnya keracunan apa ya? Kemasukan apa ya sehingga lupa. Wa qatala Abu Lu'lu Umar, yaitu Abu Lu'lu ketika membunuh Sayyidina Umar. Nah, itu baru boleh, karena jelas maka itu boleh dilaknat. Fa inna dzalika tsabata mutawatiran kama fil ihya, dan itu semua karena sudah secara mutawatir, sejarahnya memang sudah jelas. Wa qala al-muallif, kita lanjutkan, wa'lam annaka yaumil qiyamah la yuqala laka lima lam tal'an fulanan wa lima sakat anhu. Dan ketahuilah bahwa kamu pada hari kiamat tidak akan dikatakan kepadamu, mengapa kamu tidak melaknat si fulan, dan mengapa kamu tidak bicara mengenainya. Nggak ada perintah pertanggungjawaban seberapa banyak kamu melaknat seseorang, nggak ada.
Meskipun orang itu sangat mursal ya, sangat dugal, nggak ada perintah kamu disuruh melaknat. Yang diminta malah justru mendoakan semoga insaf dan semoga mendapat hidayah. Lam tus'alu anhu wa lam tutalab fi yaumil qiyamah. Ada pertanyaan nanti di yaumil qiyamah itu terhadap pertanyaan berapa kamu melaknat, tidak ada. Dan itu semua baik, walaisa fi sukuti khotorun, dan mengapa kamu diam juga enggak ditanya. Wa idza la'nat ahadan min khalqillah ta'ala tulibta bihi, dan apabila kamu telah melaknat salah satu makhluk Allah, justru kamu bisa dituntut. Yang kamu laknat ternyata ujungnya lebih baik, kamu sudah menghibah terhadap seseorang itu. Nah, kata Imam Nawawi, aibil aini wa su'tanhu, yaitu kamu ditanya tentang mengapa kamu melaknat seseorang. Fa idza la'nata ma la yastahiqul laknan, apabila telah melaknat suatu yang tidak berhak untuk dilaknat, ya, fal tubadir biqalik, maka hendaklah kamu bergagas ucapkan illa ayyakuna lastahiqun kadza fi adkarun Nawawi, hanya saja kalau keadaannya tidak berhak untuk dilaknat, langsung istighfar. Wala tadummanna syai'an mimma khalaqahu ta'ala, dan janganlah kamu mencela sesuatu pun dari apa yang telah diciptakan oleh Allah. Apa saja, manusia enggak boleh dicela, binatang pun tidak boleh dicela. Ada ya binatang kok jijiin, misalkan ular, kok ada kaki 1000 luweng, enggak usah dicela, wong itu oleh Allah dikasih tugas masing-masing kok. Coba kalau nggak ada cicak, siapa yang makan nyamuk? Nah, Allah itu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzab. Tidak ada yang sia-sia. Apa yang diciptakan Allah itu sudah melalui mekanisme ekosistem yang bagus. Rasulullah bersabda, la yadumu ta'amur rati'a qattun bal kana idza staha syai'an akalahu wa illa tarakahu. Rasulullah tidak pernah mencela makanan yang jelek. Ibu dan bapak sekalian, khususnya bapak-bapak yang kita ya, kalau ibu lagi masak mestinya ngasih gula, kok dikasih garam, kopinya menjadi asin, bilang manis saja. Jangan mencela apa yang disuguhkan kepada dari istrinya. Karena Rasulullah juga nggak pernah mencela apa yang dimasakkan oleh Sayyidatina Khadijah, Bal Aisyah, nggak ada. Apa? Beliau akal huwa illa tarok, dan beliau makan aja tuh, mau enak mau tidak enak, ya. Maka beliau tidak meninggalkannya. Beda dengan kita, Pak ya. Lamun apa ini, masa kok nggak ada rasa, nggak ngalor, nggak ngidul. Nah, betul ya ibu-ibu ya, ibu yang sudah sepuh-sepuh, pernah nggak dibilangi sama suaminya, ini mangan apa toh bu, masak itu nggak ngalor, nggak ngidul, sambel tapi kok kasinan. Nah, biasanya begitu ya. Moga-moga kita tidak lagi. Bapak-bapak ya, kita nggak lagi menyelatu, memprotes masakan istri. Apapun kita makan, karena Rasulullah seperti itu juga. Wa minal afadi wa minal alfadil madmumah al musta'malati fil adati qaulu liman yukhasimuhu. Dan di antara lafaz-lafaz biasanya orang mencela itu liman yusihuhu, kepada orang yang dimusuhi, bisanya begini, maaf, ini bukan bahasa saya, bahasa tulisan. Ya himar, oh dasar himar kamu, ya. Ya taisun, dasar kambing. Itu kan ada kan? Ya kalbun, dasar astagfirullah. Jangan dasar lanjut ya. Walaupun tulisannya ada ya, saya enggak. Nah,
ucapan-ucapan itu nggak boleh. Meskipun itu semursal, senduga-duganya orang, nggak usah dibilang dasar kamu, dasar titik-titik. Tapi kadang-kala manusia kalau lagi marah lupa ya, terucap juga. Maka fahadza qabihu liwajhain, perkataan yang kasar seperti itu mendapatkan dua wajah. Yang pertama annahu kadzib, bohong. Oh, ini manusia kok dibilang binatang? Ada kan orang yang kalau marah seluruh kebun binatang keluar. Ya, dia dulu nggak lulus ketika ujian tentang nama-nama binatang, sehingga kalau lagu marah itu keluar semua. Wal akhar anoidhi'un, dan yang kedua menyakiti sesama makhluk Allah. Wa hadza bi khilafin qawlihi ya dhalim nahwahu. Lain lagi kalau kita orang dolim, kita kan kemarin boleh kan? Nah, itu kan di surat akhir dari surat Al-Baqarah ya. Rabbana ta'inna inna sina aw ta'na rabbana tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladina rabbana tahammilna amal wa'fana wa'furana wa'amna anta mana fangsurna qaumil kafirin. Kalau saya biasanya tambah fangsurna 'alal qaumid dzalimin, fangsurna 'alal qaumil mukadzibin, fangsurna 'alal qaumil fasikin. Itu boleh. Quran saja menyebut fangsurna 'alal qaumil kafirin, tapi nggak usah nyebut si A kafir. Ya, bagus sekali itu. Karena sesungguhnya ucapan itu ditolerir dengannya karena durasi pertengkaran disertai ucapan itu dapat dibenarkan secara umum, jangan cara khusus nyebut orang. Karena fama minan insanin, karena tidak menyangkut orang, illa wa dzalimun nafsi li ghairi, yang menyangkut kedzaliman terhadap dirinya. Karena Adhkar Nawawi itu lebih lengkap disebut di dalam kitab Adhkar Imam Nawawi. Bapak sekalian yang saya hormati, itu yang ke-6. Sekarang yang ke-7. As-sabi ad-du'a'u 'alal khalqi fafat lisanaka 'anid du'a'i 'ala hadin min khalqi la ta'ala wa in dalamaka. Janganlah kamu berdoa kepada makhluk suatu doa, karena itu jagalah lisanmu dari berdoa kepada seorang pun dari makhluk Allah meskipun ia mendolimi. Saya katakan kemarin, orang adil didolimi ganti mendolimi. Tapi kalau orang bijak, orang yang arif, orang yang pakai hati didolimi, didoakan yang baik. Wa kafa billahi wakila. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Meskipun dia memusuhi, menfitnah, menghancurkan masa depan saya, masa depan sampean semuanya, nggak usah marah. Ketika kita dijatuhkan satu tempat oleh seseorang, Allah sudah menyiapkan tempat baru buat kita. Dan itu sering saya dapatkan. Jadi jangan dibales. Orang mau menfitnah, marahi, mendolimi, jegal jabatan kita, Gusti Allah mboten sare. Gusti Allah mboten supe. Allah tidak lupa, Allah tidak tidur. Kita jatuh di situ, oleh Allah diangkat di tempat lain yang lebih mulia. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah mendoakan meskipun orang itu dolim dengan kita. Karena di sebuah hadis disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal madluma la yad'u ala dolimihi hatta yukafi'atin thumma yabqa lidzalimi fadlun indahu. Sesungguhnya orang yang dianiaya pastilah ia berdoa bagi penganiaya agar dia dapat membalasnya. Kemudian penganiaya itu masih memiliki suatu kelebihan di sisinya. Nah, susah. Jadi kalau orang menfitnah kita, ya Gusti Allah ya wis. Aku sik duwe Gusti Allah kok. Jawabnya enak, aku sik duwe Gusti Allah.
Gusti Allah mboten sare. Gusti Allah mboten supe, Gusti Allah Maha Adil. Wis ngono ae. Embuh apa yang akan dibalas oleh Allah. Maka ia pun akan dituntut dengan sendirinya orang yang mendolim itu nanti yaumil kiamah dari kiamat. Wa tawalla ba'dun nas li sunnati ala hujjat. Ini ada satu cerita, saya singkat saja ini ya. Ceritanya ada nama seorang Al-Hajjal. Al-Hajjal ini adalah musuh Rasulullah bin Yusuf As-Saqafi, dan beliau yang membunuh Sayyidina Abdullah bin Zubair, sahabat Rasulullah yang sangat setia itu. Nah, saat itu terjadi percekcokan apakah kita membalas atau tidak oleh sahabat-sahabat. Ya, prinsipnya tidak usah balas. Ujung kata Bapak Ibu sekalian, waqad aqsaman qatal hajjaz sabron fawajada mi'ata alfin wa isrina alfan kadza fi syarhis syifa. Dan sungguh sebagian dari mereka telah menghitung dengan sabar akan orang yang telah dibunuh oleh Halaj, lalu didapati angka 120 orang. Tapi oleh Allah nanti ini orang yang akan yang akan mendapat balasan di akhirat, karena ini hanya menggambarkan sejelek-jelek manusia tidak usah menyangkut satu orang untuk dilaknat, tidak boleh ya, karena Al-Halaj tidak pernah merasakan ketenangan di dalam hatinya ya, dan dalam terlihat sesuatu darah yang lebih banyak darahnya dari manusia lain. Artinya pembunuh itu meskipun dia pemburu dingin, dia nggak akan pernah tenang hidupnya, kan dia akan dibayang-bayangi terhadap apa yang dia lakukan. Di situ disebutkan falam yajal hajaj bidzalika faja'an hatta man'a minun naum, maka tidak henti-hentinya al-hajat ketakutan dengan hal itu hingga tercegah dirinya untuk tidur. Insomnia, akhirnya nggak bisa tidur karena dia jagal itu, dia nggak pernah tidur. Nah, itu yang Allah nanti akan membalasnya. Maka ketika Al-Hajjaj ini meninggal, maka disebutkan di sini adalah falamma dufina lafdhatanul ardu, maka ketika dikuburkan bumi pun memuntahkan kembali, tidak mau orang seperti ini. Artinya azab itu sudah muncul di dunia, belum lagi di akhirat. Ini cara Allah untuk untuk menghukum seseorang yang tidak benar. Bapak sekalian hormati, yang kedelapan as-samin wa huwa tamamu ma yutlubu hifdzul lisan minhu al-mizahu wa sukhriyatu wal istiza'u bin nas. Yang kedelapan untuk tamamu menyempurnakan dari 8, berarti 7 kita sudah bahas, adalah kamu jangan mizahu wa sukhriyah wal istija'u bin nas. Jangan menggurau, mengolok-olok dan mengejek terhadap diri dan fisik manusia. Wal muradu bil mizati hunal hazlu wal madmum, dan yang dimaksud dengan bergurau di sini adalah bercanda yang mencela. Ada aja yang dicela. Mulut itu kalau gatal kan gampang mencela ya. Kalau tidak mencela sakit gigi. Maaf ibu-ibu ya, saya tidak mengatakan itu ibu-ibu ya. Laki pun juga ada yang lambene lamis itu juga banyak. Ngerti ya Pak ya? Lambe lamis ya. Sedikit-sedikit komentar, sedikit-sedikit mencela. Ada. Wa makna sukhriyah istihadu wa tahkiru wa tanbih. Dan mengolok-olok adalah arti menghinakan, meremehkan dan mengingat apa? Alal uyubi, kekurangannya, wan naqaid, yaitu cara membuat ala wajin yudhika minhu, sehingga orang tertawa. Jadi orang ngejek
yang menjadikan orang tertawa atas ejekan itu sama saja. Yang dengarkan tertawa dosa, mengejeknya dosa, apalagi yang mengejek itu. Waqad yakunu dzalika bil muhakati bil fi'li wal qaul, dan terkadang mengolok-olok itu melalui perbuatan, wal qaul, dan ucapan. Waqad yakunu bil isyarah, kadang-kala melalui isyarat dan memberi isyarat. Jelek kamu. Kadang-kala nggak usah ngomong, tapi dengan dia ngejek itu jelek itu, orang sudah tersinggung. Wa idza kana bi hadratil mustahza'i bihi, dan apabila dilakukan di depan orang jelek dengannya, lam yasummu dzalika ghibatun wa fi maknal ghibah, maka tidak dinamakan sebagai ghibah, namun di dalamnya adalah mengandung makna ghibah. Mengolok-olok orang itu juga ghibah. Fafat lisanaka ya akhi minhu. Imam Ghazali mengatakan fafat jogonen, jagalah lisanaka, lisan kita, minhu, dari mengolok-olok orang. Ail madhkuri minal mizahi wa ma ya'budu fil jiddi bikas bijiddi, berupa bergolok yang sifatnya adalah kamu mengolok-olok meskipun sambil bergurau, tidak serius, itu tidak boleh. Fa innahu yuriku ma'al wajhi, karena sesungguhnya hal itu dapat menumpahkan air wajah yang orang tersinggung. Wa yuskitul muhabah, orang dilecehkan dapat menurunkan kewibawaan. Wa istajirul wajhatan, orang yang diolok-olok, dibuli, itu bisa menjadikan murung. Betul ya Bu ya? Ya, ini anak-anaknya yang biasanya SMA, SMP itu loh, ada satu orang dibuli, dihajar, anaknya menjadi murung, dan ini bahaya. Wa yu'dil qulub, dan bisa dapat menyakiti hatinya. Ya, wa huwa mubda'ul lujajin, bahkan dia menjadi orang yang keras kepala. Ya, wal ghadabi wat tasurum, dia gampang marah dan putus asa. Aitaqatu'i fi suhbati, yang saling memutus dan saling berbahagia. Jadi orang itu mengapa sudah tua kok kasar, keras? Mungkin masa kecilnya dia lihat orang tuanya kasar, kemudian ikut anaknya. Maaf, dulu orang tuanya gampang misuh, menunjukkan kekasaran di hadapan anak, karena itu akan mengikuti. Nah, dengan demikian orang yang seperti itu adalah wa yakhrisul hikun, itu adalah menanam dendam fil qulub, di dalam hatinya. Jadi ini kayaknya apa ya, ini cara mendidik anak ya ini ya. Jadi cara mendidik, jangan kasar di hadapan anak, jangan tengkar di hadapan anak, jangan marah kasar dengan anak dan sebagainya. Nanti anak gampang marah juga. Ya. Maka fala tumazil ahad tumazih ahadun, kamu jangan bergurau terhadap siapapun. Fa in majaka ahadun fala tukhwi, lalu jika seorang mengguruimu maka jangan kamu menjawabnya. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan membuli orang, dan ini membahayakan lisan kita. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Maka kita sudah 8, tapi yang 8 belum tuntas, akan kita bahas pada esok hari atau hari Ahad. Semoga kita mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Ta'ala. Al-kalam, al-humikum, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.